selamat pagi bosku. Jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, pandemi virus corona di berbagai negara masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Per Selasa dilaporkan terdapat penambahan 3.046 kasus baru. Dengan penambahan ini, maka kini total kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.035 orang. Disiplin protokol kesehatan masih menjadi kunci utama dalam menekan penyebaran virus corona. Pun saat pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember nanti. Bahkan Presiden Jokowi menegaskan protokol kesehatan saat pilkada harus tetap ditegakkan dan tidak bisa ditawar. Hal ini bertujuan demi keselamatan bersama ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 9 September 2020 dengan episode Kepleset. Waduh, siapa tuh bosku yang kepleset? Bikin penasaran aja deh. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari USNFIB Small Business Optimism yang naik dari sebelumnya 98,8 menjadi 100,20. Kemudian ada dari Euro Employment Quarter over Quarter yang turun dari sebelumnya minus 2,8% menjadi minus 2,9%, sementara year on year turun dari sebelumnya minus 2,9% menjadi minus 3,1%. Kemudian ada dari Euro GDP SA Quarter over Quarter yang naik dari sebelumnya minus 12,1% menjadi minus 11,8%, sementara year on year naik dari sebelumnya minus 15% menjadi minus 14,7%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Mega Manunggal Properti Tbk atau MMLP yang sudah menyerap capek sebesar 300 miliar rupiah dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Semen Batu Raja Tbk atau SMBR yang tingkatkan kapasitas produksi mortar dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Akset Indonesia Tbk atau ACST yang mengantongi 260 miliar rupiah dari proyek jalan tol akses BIJB Kertajati dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 8 September 2020, IHSG ditutup menguat 13 poin atau 0,27% menjadi 5.244. Sektor properti, aneka industri keuangan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada penguatan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 287 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita pagi ini. Cerita hari ini akan kita awali dari rasanya asem. Masih kelanjutan kisah dua rasa yang berbeda yang sudah diulas kemarin nih bosku. Kali ini ternyata meskipun rasanya ada dua, tapi asam rasanya. Hal ini terbukti dengan pernyataan Cina yang disampaikan kemarin, yang dimana Cina meluncurkan program yang disebut dengan Inisiatif Keamanan Data Global, yang dimana di dalamnya menguraikan beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh berbagai bidang mulai dari informasi pribadi hingga spionase. Inisiatif Cina tersebut memiliki 8 poin, yang dimana di dalamnya terdapat beberapa hal yang penting, di antaranya adalah tidak menggunakan teknologi untuk merusak infrastruktur penting negara lain atau mencuri data, serta memastikan setiap layanan tidak memiliki backdoor atau pintu belakang di setiap produk layanan mereka, yang dimana backdoor tersebut memungkinkan untuk mendapatkan data pengguna secara ilegal. Wang mengatakan bahwa inisiatif tersebut bertujuan untuk mengakhiri segala hal tentang persepsi dan kegiatan yang melanggar informasi pribadi. Dilihat secara garis besar, isi dari inisiatif tersebut sebetulnya merupakan sebuah jawaban dari Cina terhadap Amerika yang terus-menerus memberikan tekanan terhadap industri informasi dan teknologi dari Cina. Amerika terus-menerus mengatakan bahwa teknologi Cina menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional dengan mengumpulkan data pengguna dan mengirimkannya kepada Cina. Wang menambahkan bahwa barang siapa yang menandatangani perjanjian juga harus menghormati kedaulatan, yurisdiksi, dan tata kelola dari negara lain, serta menghindari dan menolak apabila ada perusahaan atau individu yang berasal dari negara lain untuk memberikan data tanpa izin. Sejauh ini, belum ada kepastian apakah ada negara yang ingin menandatangani inisiatif tersebut bersama Cina. Namun yang kami yakini pasti adalah bahwa inisiatif tersebut merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh Cina untuk meyakinkan semua negara bahwa Cina bukanlah seperti yang disampaikan oleh Amerika. Cina berusaha untuk menjaga kredibilitas dan integritas perusahaan dan negaranya.
Yang cukup menarik adalah ketika Wang sedikit menyindir Amerika dalam pidatonya, yang dimana dirinya mengatakan bahwa akibat tindakan sepihak, suatu negara terus memberikan tuduhan yang tidak memiliki dasar kepada negara lain dengan menggunakan alasan menginginkan jaringan telekomunikasi yang bersih dan masalah keamanan yang dimana hal tersebut membuat perusahaan dari negara lain tidak memiliki daya saing. Sebagai informasi, bulan lalu juga Amerika meluncurkan inisiatif yang terkait dengan jaringan informasi dan teknologi yang bersih, yang dimana inisiatif tersebut merupakan sebuah program yang bertujuan untuk melindungi aset negara, termasuk privasi masyarakat dan informasi paling sensitif, yang dimana mencegah perusahaan untuk mengambilnya. Seperti Partai Komunis Cina, Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan bahwa sudah 30 lebih negara yang bergabung meskipun kami juga belum berhasil mendapatkan nama-nama negara tersebut. Kemudian cerita selanjutnya datang dari senasib. Lagi-lagi dan lagi-lagi pertumbuhan ekonomi Jepang secara quarter over quarter masih mengalami penurunan, yang dimana itu artinya Jepang masih berkutat menghadapi masalah yang sama, ditambah lagi dengan adanya kursi kepemimpinan yang masih kosong sejak Shinzo Abe mengundurkan diri. Dari data perekonomian yang dikeluarkan oleh Jepang, menunjukkan bahwa investasi mengalami pelemahan lebih dari 3 kali kalau kita bandingkan dengan yang pertama. Terkait dengan pengisian kursi kepemimpinan yang kosong, pemilihan suara akan dimulai pada tanggal 14 September, yang dimana pemenangnya akan dilantik pada tanggal 16 September. Sejauh ini, nama Yoshihide Suga merupakan salah satu nama yang mungkin akan terpilih menjadi Perdana Menteri pengganti Shinzo Abe. Suga masih akan tetap menjalankan Abenomics sebagai pilihan untuk memulihkan perekonomian, yang dimana dirinya juga akan melakukan stimulus kebijakan moneter secara masif ditambah dengan pengeluaran yang lebih fleksibel. Tidak hanya itu saja, ditambah lagi Suga akan melakukan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan data ketenaga kerjaan. Di Jepang kontraksi, begitupun dengan Eropa, meskipun masih mengalami sedikit perbaikan tentunya. Namun secara kontribusi belanja konsumen masih mengalami penurunan sebanyak minus 6,6 poin, ekspor turun minus 9,1%, dan investasi turun 3,8 poin. Yang membuat situasi dan kondisi kian sulit adalah semakin banyaknya usaha yang harus tutup akibat wabah virus corona. Hal ini yang kami lihat akan dibahas lebih banyak pada pertemuan Bank Sentral Eropa yang akan dihelat esok hari. Kita membutuhkan secercah harapan dari kebijakan-kebijakan Bank Sentral Eropa terkait dengan perekonomian Eropa ke depannya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah harapan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tantangan Indonesia untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi mendekati 0% adalah dengan meningkatkan konsumsi, investasi sekaligus ekspor. Ia menyampaikan ekonomi kuartal 1 tahun dapat terkontraksi 5,32% karena disumbang oleh penurunan konsumsi yang mencapai 5,8% dan investasi mendekati 8%. Menurutnya indikator-indikator ekonomi pada Juli dan Agustus terpantau membaik dibandingkan April, Mei, dan Juni. Ia juga mengatakan potensi resesi dapat terjadi pada kuartal 3 2020 apabila aktivitas masyarakat belum normal kembali meskipun belanja pemerintah dapat diakselerasi dan investasi telah masuk zona positif. Meski demikian, ia menjelaskan harapan tidak terjadi resesi pada kuartal 3 juga besar karena 1 bulan terakhir terjadi perkembangan yang cukup baik. Kami melihat hal ini seiringan dengan akselerasi belanja pemerintah serta program pemulihan ekonomi terus dilaksanakan dan didorong sehingga konsumsi dan investasi diharapkan dapat pulih perlahan. Dalam hal ini sektor perdagangan eceran diharapkan dapat menjadi trigger yang terdampak langsung. Sehingga kami menilai rilis data dari retail trade serta consumer spending dapat menjadi perhatian dalam beberapa bulan ke depan. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 5.198 hingga 5.284. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari ACES, kemudian yang kedua ada dari Cepin, dan yang ketiga ada dari Java. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari WSBP atau PT Waskita Beton Precast Tbk yang mendapat perolehan kontrak hampir 3,89 triliun rupiah dari pembangunan jalan tol Krian Legundi Bunder Manyar atau KLBM di Jawa Timur. Nilai proyek yang didapat adalah sebesar 3,89 triliun rupiah, di mana perusahaan akan mengerjakan seksi 2 hingga seksi 4 jalan tol Krian Legundi Bunder Manyar sepanjang 18,6 km. Proyek jalan tol KLBM merupakan salah satu proyek strategis nasional yang bermanfaat untuk mempercepat akses transportasi
dan mempersingkat waktu pengiriman logistik yang selama ini terkendala oleh kepadatan kendaraan di daerah Legundi, Gresik. Perolehan kontrak tersebut tentunya akan memberikan kontribusi pendapatan perusahaan, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 150 dan tingkat probabilitas sebesar 77%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 240 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Kemudian yang kedua ada dari SMDR atau PT Samudra Indonesia Tbk yang pacu kinerja masih mengejar kontrak-kontrak baru. Lesunya ekonomi akibat krisis kesehatan, dampak wabah corona membuat perusahaan yang bergerak jasa pelayaran, keagenan dan logistik terus tertekan untuk mendapatkan kontrak-kontrak baru. Resesi yang dialami sejumlah negara memang tak serta-merta menghentikan industri pelayaran. Meskipun demikian, perusahaan terus memburu kontrak baru penopang kinerja positif perusahaan saat ini. Manajemen perusahaan menyadari di masa yang penuh ketidakpastian saat ini, sehingga untuk mendapatkan kontrak baru manajemen tampaknya memiliki kriteria. Sebagai informasi, di mana ada 2 kriteria yang dilakukan manajemen, yaitu memiliki kontrak-kontrak premium yang memiliki nilai tambah, serta memiliki margin yang tinggi. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 330 dan tingkat probabilitas sebesar 63%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk info lebih lengkapnya, Bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.